Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari tim satu ingin mempresentasikan beberapa eee, pekerjaan yang telah kita kerjakan sama di B1 Project Management. Mungkin, untuk, penjelasan awal kita serahkan ke Mas Diki. Silakan Mas. Ya, terima kasih, Mas Awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa hari yang kami pelajari kemarin, terima kasih ilmunya dari rekan-rekan leader semua, dan PJB khususnya yang membuat acara. Mengenal pelanggan kebutuhan dan keluhannya, kemarin terkait Ibu Nita melaporkan keluhan sebagai berikut. Ada beberapa faktor yang beliau keluhkan, yaitu salah satunya internet lemot dan mungkin up-down. Selanjutnya, setelah kami melihat lebih jauh dan meng-cross check secara detail, lalu kita menemukan akar masalah tersebut. Apa itu? Nanti kita sebutkan. Di sini ada sebuah diagram, yaitu karena permasalahan yang Ibu Nita alami itu, beberapa poinnya adalah setelah kami cross check adanya full traffic, yang di mana mungkin pemakaian di area tersebut itu terlalu berlebihan atau bisa disebut dengan bad performance. Baik, selanjutnya lebih lanjut, di hari kedua itu mungkin kami bisa mengeksekusi ke lapangan, mensurvei segala sesuatunya yang dikeluhkan oleh Ibu Nita adalah salah satunya kita cek ke lapangan, dan memang di lapangan setelah kami temukan itu ada beberapa permasalahan baru, terkait ada 30 user yang mengeluhkan down bersamaan. Setelah kami lihat di sana kemungkinan adanya gangguan alam dan sejenisnya yang memungkinkan jadinya link di daerah komplek tersebut down. Selanjutnya kami mengumpulkan tim untuk mengeksekusi atau merecovery gangguan di area komplek perumahan Ibu Nita, yaitu adalah membuat beberapa strategi, antara lain paling banyak sekali itu yang harus kita butuhkan adalah tenaga dan perizinan serta material yang kita butuh. Salah satunya adalah rincian kerjanya ini. Setelah itu kami buat ada beberapa yang harus kita utamakan, yaitu ya operasional, terus job desk nanti yang harus kita lakukan tim kita di sana apa aja, kemudian survei, persiapan, terus eksekusi, lalu mengecek atau mereview hasil yang telah dikerjakan oleh tim, dan hasil akhir itu supervisi atau cek kebenaran atau apakah memang sudah benar dilakukan dengan SOP dan sebagainya. Selanjutnya mungkin Mas Wawan bisa diteruskan, silahkan. Mas Diki, jadi untuk selanjutnya dari tinjauan dan peran-peran dari kita masing-masing sudah dibagi menjadi tugas masing-masing. Di sini kita mencoba dalam tim ini membuat suatu kelompok, itu sebagai Mas Riki yang bertanggung jawab sebagai responsible, orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang diimban hingga selesai. Di sini juga ada
Zulfahmi sebagai akuntabel yang bertanggung jawab dengan seluruh tugas yang dilimpahkan ke anggota timnya, memiliki otoritas untuk mengambil keputusan terkait penugasan kepala timnya, dan juga bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang diambil, apa itu yang harus dilakukan oleh tim dan apa yang harus dilakukan dari pihak internal sendiri. Dan di sini juga saya sendiri sebagai informer atau informat untuk sebagai menginformasikan apa yang diperlukan atau apa yang berada di lapangan untuk saya infokan kepada atasan-atasan saya. Selanjutnya di sini kita membuat berbagai aktivitas utama dari segala macam yang seperti yang disampaikan sama Mas Riki. Kita di sana mulai survei jalur, menyiapkan perangkat-perangkat untuk aktivasi kembali perangkatnya, mengurus perizinan. Biasanya juga kita menyiapkan supervisi atau sidak di lapangan sebagai informasi ke atasan, cek jalur dan tiang, dan juga cek JB klosur, apakah JB itu terjadi putus atau tidak. Di sini kebutuhannya memang banyak tuh materialnya, di kabel, tools juga, dan biaya, dan juga data jalur yang harus dilakukan oleh Servo. Di sini juga resikonya berbagai macam. Biasanya sih resiko emang terkait cuaca, juga sama perizinan terkait dari pihak tertentu, juga tools yang kurang lengkap dan sebagainya. Tergantungannya sama ya, nggak ada beda juga. Kita tergantung sama cuaca juga, dari data juga, segala macam. Terus untuk ini poinnya itu kita bisa menyimpulkan kita harus survei jalur sekitar tanggal 20 Desember lalu kemarin, dan menyiapkan IP public untuk user sekitar 21 Desember, jadi selang sehari ibaratnya. Dari survei jalur itu kita kirim tim untuk pengecekan di tanggal 23 Desembernya. Kita melakukan aktivasi ataupun recovery gangguannya, perangkat atau FO-nya di hari yang sama, tanggal 23 Desember. Ya, kita estimasikan sekitar 2 jam sampai 4 jam gangguan bisa teratasi. Selanjutnya juga pengecekan jalur-jalur atau kita preventive maintenance selama 1 jam setelah perbaikan untuk pengecekan jalurnya apakah sudah aman atau belum. Terakhir biasanya kita itu berkolaborasi ataupun berinteraksi dengan tim ataupun customer, biasanya melalui WhatsApp. Jadi untuk berkolaborasi hanya melalui itu, dan mungkin dengan email juga beberapa. Di sini sumber daya yang kita gunakan pasti human. Itu sumber daya manusia yang kita gunakan sebagai ini Servo di lapangan. Terus biaya juga, karena kita membutuhkan biaya juga untuk project kita tetap berjalan. Terus untuk mesin kita butuhkan alat, spacer, OPM, segala macam. Ya, tools FOT segala macam, dan kabel. Karena untuk penyambungan penghubungan atau jaringan dari server ke user. Ya, jadi mungkin sekian diskusi dari kami tim 1 menjelaskan permasalahan yang terjadi kepada Ibu Nita dan 30 user lainnya yang terjadi komplek-komplek karena gangguan internet yang sering putus-putus ataupun tidak stabil. Terima kasih, kami dari tim 1 sekian saja untuk memberikan informasinya ataupun mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.